Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail linnabihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladina salakun nahjal qawim. Amma ba'du. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Lan tarji al ayyamul lati madat, hari-hari yang lewat tidak kembali. Ya tadi ini hari Rabu tadi nih. Rabu tadi ini, nanti Rabu itu enggak muncul lagi tuh. Jadi hari-hari yang telah lewat enggak muncul lagi. Nama harinya ada, tapi ibadah kita, kebaikan kita yang kita kerjakan itu sudah dicatat, sudah distempel. Begitupun bulan kita Januarinya bukan Januari sekarang, kemarin. Setahun itu udah ditulis, dicatat sesuai dengan nama binnya. Nah, kita lembaran baru. Sebetulnya hitungan kita ini bukan di Hijriah, ini Masyiiyah, ya. Hitungan kita dalam pergantian tahun 2023-2024 itu tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang spesial, tidak ada, ya. Alhamdulillah kita umat Islam sudah agak-agak paham, agak-agak mengerti. Kalau tahun kemarin, 5 tahun kemarin tuh kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek siap-siap trompet dulu. Sekarang enggak, udah paham. Dulu orang-orang nungguin pukul 00, ya, jam 12. Bakar jagung, bakar ayam, nungguin jam 12. Sekarang enggak, mau bakar jam 10, 9 makan. Enggak apa-apa. Tapi kalau nungguin sampai jam 12 malam, tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikut-ikuti, meniru-niru mereka, maka termasuk di dalamnya. Jadi kita jangan mengikut-ikutin. Nah, kenapa saya katakan nungguin tanggal jam 12 itu tidak ada spesial? Tidak ada. Justru spesial dalam Islam sepertiga malam. Sepertiga malam, jam 2:30 atau jam 3. Itu spesial buat sholat tahajud. Jam 12 belum masuk. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu sepertiga malam. Itu yang spesial. Terus kita nungguin jam 12. Itu enggak spesial. Justru yang kita tungguin subuhnya. Tuh, kalau kita nungguin sampai sholat subuh berjamaah, itu yang spesial, yang spektakuler. Daripada kita bergadang di malam hari kemudian subuhnya lolos, ya, lolos subuhnya ngantuk. Nah ini namanya udah jatuh ketiban tangga lagi. Jatuhnya ketiban tangga. Justru kita apakah di tahun Hijriyah atau Masyiiyah, kita tahadus bin nikmah. Allah masih berikan kita umur panjang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang dikasih panjang umur dan bagus segalanya. Ibadahnya bagus, silaturahimnya bagus, ngajinya bagus, bersahabatnya bagus. Dan seburuk-buruk orang adalah yang dikasih panjang umur dan perbuatannya bukan semakin bagus, semakin ini kita yang kita ngeri nih, kita nih, apakah kita ini semakin lama semakin bagus atau kebalikannya? Nah ini kan Al-Quran sudah menjelaskan, surat Fatir ayat 11, ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab, ya kan, illa fi kitab, inna zalika 'alallahi yasir.
Tidak ada seseorang yang dipanjangkan umurnya kalau memang dia panjang. Jadi, dan Allah juga tidak mengurangi umur seseorang, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ada orang umurnya 60 ya, udah ditulis sana. Ada orang yang umur 70-an udah ditulis sana. Gitu kan. Jadi nggak ditambah. Nah, tapi kita diperintahkan berdoa. Karena doa itu merupakan salah satu ketawaduan kita, kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, lalu kita jangan berpaham bahwa Allah ada di atas. Al-Imam Ghazali menerangkan ketika kita berdoa mengangkat tangan, ini namanya kiblatnya doa. Kiblatnya doa di langit. Gitu. Rabbana atina fid dunya, bukan berarti Allah di atas. Ini kiblatnya doa itu di langit. Gitu. Ketika kita sholat menghadap kiblat, bukan berarti Allah ada di kiblat. Ya kan? Allah tidak punya arah, punya jihad, tidak di kanan, di kiri, di atas, bawah. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita berdoa ini angkat tangan, ini namanya kiblatnya doa langit gitu. Ini Imam Ghazali mengatakan begitu, bukan berarti Allah di atas gitu. Kemudian kenapa kita ini selalu bersyukur kepada Allah? Ya, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kehidupan kita semuanya dijamin. Ya, dijamin kita dari kita dilahirkan sampai kita sekarang ini, bahkan sampai kita meninggal, itu hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umat Islam ini nggak boleh minta memohon. Dalam Al-Qur'an yang suratnya sudah jelas, fazkuruni azkurkum washkuri wala takfurun. Gitu kan? Fazkuruni itu artinya apa? Itu mutadaminan jami'at ta'at. Itu ingatlah kamu, zikirlah kamu kepada aku, kata Allah. Tafsirnya mutadaminan jami'at ta'at, itu gabungan semua ibadah-ibadah semua. Jadi bila mana orang sudah bersyukur nih kepada Allah, itu gabungan ibadah ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini dikatakan oleh ulama, apa itu bitaati? Ibadah. Karena yang manusia itu semua bisa mengucapkan bersyukur. Chinese bisa, orang kafir bisa bersyukur. Tapi pengertian bersyukur sesungguhnya bitaati. Kalau udah bisa beribadah, menggerakkan badan kita 1 hari 5 kali, ditambah ibadah-ibadah yang lainnya, itu baru syukurnya benar. Ya. Nah, ketika kita bersyukur pada Allah, azkurkum, Allah jamin aku ingat kepadamu, kata Allah. Apa maksudnya? Bi rahmati, Allah akan menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya. Kita bersyukur kepada Allah, ibadah, Allah mengasih rahmatnya kepada kita. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kita disayang sama istri kita, bangga enggak? Istri kita sayang, bangga enggak? Bangga. Jadi kita harus bangga disayang Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirnya. Kemudian dikatakan uzkuruni, ingatlah kamu kepadaku, bidu'a, dengan banyak doa, berdoa. Sebab gini, sebab semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita yang paling akhir, itu semuanya enggak lepas berdoa. Ya kan? Nabi Adam, Rabbana zalamna, terus ya kan? Hafal nggak doa ini? Hafal ya? Hafal pasti. Nabi kita Muhammad SAW paling banyak doanya. Jadi oleh karena itu kita ini selalu banyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, apa kalau kita berdoa?
azkurkum bil ijabati wal ihsan, niscaya aku berbuat baik kepadamu dengan mengabulkan doa. Dikabulkan doa oleh Allah. Ini kita ini bapak-bapak yang di masjid, ibu-ibu ada di sebelah, jangan kita berpaham atau suuzon, berpaham bahwa kita ini berdoa dari muda sampai gini hari doa kita nggak dikabulkan. Tidak, ya salah itu. Jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kehendak Allah bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita pengennya kaya. Benar. Nah, doa pengen kaya dikasih kaya, Allah lah yang berkehendak. Bisa saja nanti kamu begitu kaya kamu lupa pada Allah. Ya kan? Dikasih oleh Allah. Jangan bila dikatakan kita nggak dikasih, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita seakan-akan tidak menyadari padahal kita dikasih. Salah satu contoh yang kita dikasih sampai saat ini, bapak ada yang 60 tahun, panas usia 70 tahun, dikasih pak panas usia. Ya, insyaallah. Kalau perlu ada panas usia, Pak Haji Julius 100 tahun pengennya tuh. Ada ya, Pak Berian juga sama tuh. 100 tahun kalau perlu. Allah kasih, cuman ada batasnya. Paham ya? Ya. Terus ayat yang mengatakan bahwa kita perlu bantuan Allah, pertolongan Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as. Hai orang-orang beriman, mohonlah kamu pertolongan ya. Mohon tuh. Mohonlah kamu pertolongan bis sabri, minta supaya kamu sabar. Was sholati, dan minta pertolongan kamu supaya kamu sholat ya benar, sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang. Nah, ayat ini jelas kenapa enggak didulukan sholat dulu, sabar dulu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, bukan sholat dulu, sabar dulu. Karena orang yang rajin sholat belum tentu sabar. Ya, orang rajin sholat nih belum dijamin sabarnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut Sayyidus Sabirin, pimpinan makhluk-makhluk yang di dunia ini yang paling sabar beliau. Nah, ya kan? Jadi orang sabar nggak gampang nih Pak. Bener nggak gampang? Kita saja yang biasa sholat kadang-kadang sabar kita kurang. Jangan jauh-jauh dah, umpama ada khotib Jumat agak panjang, biasanya hanya 10 menit 15 menit, ini setengah jam. Kira-kira di belakang nih, di masjid nih pada ngomong apa tuh? Hah? Ya kelihatan sahabatnya kan. Nah, biasa sholatnya baca ayat pendek, kemudian sewaktu-waktu bacanya ayat panjang. Nah, di belakang kita ada yang sabar, ada yang gagal kan? Ya. Nah, jadi bahkan bapak dari rumah mau sholat subuh nih, as-salatu khairum minan naum, ya kan? Itu panggilan Allah. Kalau orang sabar, walaupun dia gerimis, jauh dikit dia jalan. Sabar kan? Coba kalau orang nggak sabar, udah amat lah, yang buat tidur aja nih, gitu kan ya. Jadi makanya sabar ini adalah pokok, as-sabru walul mu'mini, kata Nabi. Sabar itu pengawal, pendamping. Kita nggak sabar, punya bini lewer, cerai kita, ya kan? Cerai lagi gitu kan? Tapi kenalan karena sabar ini, insyaallah. Makanya sabar ini betul-betul nggak gampang, Pak. Walaupun tuh kiai, walaupun tuh ustadz, walaupun haji, bisa nggak sabar. Bener ini, insyaallah. Ini kan kita ngalamin. Bini marah-marah, kita ikut marah-marah, ya kan? Anak agak bandel dikit, kita marah-marah, ya kan? Bener ya? Di jalanan naik motor kadang-kadang ada yang ngemotong gitu, marah-marah juga kan? Aduh, belanja lama dikit, marah-marah kan? Masya Allah, nungguin guntingan apa lama dikit, marah-marah juga gitu. Lama amat ini gitu kan? Jadi sabarnya susah. Ya. Nah,
Nah, di sini dikatakan ya. Coba. Washkuru itu di sini dikatakan ista'inu bis sabri shalah wa innama khassahuma Allah mengkhususkan keduanya kata-kata sabar dan salat itu ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Ma'unati alal ibadat, pertolongan untuk ibadah kalau tanpa ditolong sabar berapa? Benar lah. Benar. Pergi haji, apalagi pergi haji. Yang udah ngalamin haji nih, ngalamin nih, ya kan? Coba kalau nggak sabar kata apa? Makanya pergi aja. Kalau sabar itu jangan bawa satu box, satu kontainer tahu sabar kita. Kalau satu box sampai bandara hilang. Ya kan, bandara naik pesawat aja berebut, nggak sabar ya kan, turun berebut lagi aja kan. Dapat di maktab di Madinah berebut lagi aja. Nggak sabar lagi aja kan. Jadi kita ini betul-betul, makanya ayat ini didahulukan kata-kata sabar, baru sholat, gitu ya. Nggak gampang. Nah, kenapa? Amma sabru fa huwa qahrun nafsi ala ihtimal makari. Sungguhnya sabar itu adalah, adapun sabar adalah memaksakan diri, paksa tuh diri, tekan tuh diri. Jadi sesuatu yang mengandung yang tidak disukai. Jadi kalau nggak kita paksa nih, ibadah berat, sholat berat, ngaji berat, ya kan? Ya Allah ya Karim. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah sholat, ya sholat ini sudah nggak asing bagi kita karena sholat merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah di hari sekarang ini walaupun bulannya bulan Masehi ya kita dapat introspeksi diri, dapat kita meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, semakin cakep, semakin bermutu lagi tuh, sehingga kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.